ada atau tidak ada Danilo, ketika Handa nggak main, harusnya Brozovic. Nah kemarin yang jadi kapten itu justru Danilo D'Ambrosio. Ini dikatakan adalah sinyal dari Inzaghi juga yang mau menegur Brozovic yang Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat. Hari Sabtu nanti kita ada pertandingan lawan Torino. Semoga ini menjadi titik balik kita setelah kalah berturut-turut lawan Munchen dan Milan. Kita juga kalah lawan Lazio. Ini periode yang sangat buruk. Bahkan menurut Gazzetta dello Sport, Inzaghi sampai memanggil seluruh pemain dan manajernya. Ausilio ada, Marotta ada, Bacin dan Zanetti ikut kumpul. Mereka semua curhat-curhatan ya, kalau bahasa Italianya ini mea culpa, introspeksi diri, confession, saling curhat sebetulnya kenapa sih kita kayak gini. Dan yang paling vokal di sini dibilang adalah Barella dan Handanovic. Akhirnya mereka dari topik curhatan itu mengerucut ke 4 hal. Mereka bilang bahwa mental hambiar, mental mereka belum seperti musim lalu. Kemudian ada perbedaan yang sangat besar dalam hal overall performa mereka gitu ya, passing, teknik semua masih jelek gitu, belum ada di level yang semestinya, termasuk kondisi fisik. Nah, yang paling utama lagi di sini dikatakan ada beberapa pemain yang tidak konstruktif, tidak semangat di atas lapangan. Itu yang menyebabkan permainan tim secara keseluruhan jadi ada efek dominonya. Seperti kalau yang gue lihat kemarin kayak ada Hakan Çalhanoğlu lawan Munchen, kacau banget sisi pertahanannya. Tapi dalam hal ini gue pengen membahas sebetulnya yang paling jauh banget performa dari musim lalu adalah Brozovic. Tapi sebelum itu ini ada fakta menarik teman-teman. Musim lalu kita tuh jago banget dari bola-bola mati ya, areal, bola-bola corner, set piece ke kotak penalti itu jadi gol banyak banget. Jadi ketika permainan lagi buntu, Inzaghi ball nggak jalan, ya andalan kita bola-bola mati dan itu sah-sah aja. Nah musim ini jeleknya udah Inzaghi ballnya nggak jalan, bola matinya juga nggak jalan, makanya kita jadi buntu banget. Itulah kenapa disebut secara overall, secara keseluruhan dibandingkan musim lalu kita turun banget. Nah khusus untuk di konten hari ini gue ingin membahas tentang Brozovic yang menurut gue dia yang paling parah sih, drop banget. Betul Handa jelek, tapi ya musim lalu juga Handa gitu-gitu aja. Dufre dari musim lalu juga udah menurun. Nah tapi Brozo enggak, musim lalu dia nyawa, seperti 4 tahun sebelumnya dia selalu jadi nyawa permainan Inter. Tapi musim ini di 6 partai awal, aduh parah banget. Kita seperti tampil tanpa Brozo, seperti Inter di bulan Februari musim lalu yang absen Brozo lalu kita kebingungan. Nah sekarang Brozonya ada, fisiknya ada, tapi dari permainannya sama sekali nggak hadir. Ini ada beberapa contoh bagaimana Brozo tidak seperti biasanya yang aktif bergerak, menjemput bola. Ini dia banyak ditempel oleh pemain lain. Sekarang hampir semua klub itu kalau main lawan Inter pasti nempel Brozovic. Tapi kalau Brozonya aktif bergerak seperti biasanya, membuat yang nempel juga kecapean. Akhirnya nggak berjalan sempurna strategi untuk marking Brozo. Nah di 6 pertandingan awal ini Brozo justru yang kewalahan. Dia yang akhirnya ketempel mulu. Dianya belum punya fisik yang prima untuk terus berlari. Jadinya dia salah passing, bolanya kerebut. Dan kalaupun passingnya cenderung yang cari aman, ke belakang atau distribusiin ke titik-titik yang gampang sehingga bolanya di situ-situ aja. Alhasil ujung-ujungnya Inter mainnya bola-bola long ball karena Brozovic nggak bisa distribusiin bola seperti biasanya, umpannya nggak seakurat biasanya, dan dia nggak dapat ruang untuk mendapatkan bola dari teman-temannya. Kemarin ketika lawan Bayern Munchen, ini Brozovic dikurung banget nih, nggak dikasih ruang passing, bolanya sering lepas, bolanya balik ke belakang. Parahnya ketika dapat kesempatan counter attack dan bolanya ada di Brozovic, alih-alih kayak dulu dia ngasih bola-bola terobosan, bola-bola lambung yang gokil-gokil, sekarang salah umpan, bolanya balik ke belakang, kehilangan momentum. Walaupun dalam fase menyerang Brozo masih jelek, tapi dalam hal bertahan Brozo menurut gue ya sudah menjadi Brozo yang biasanya lah. Dia selalu ngejar bola, nekel, nutup. Dia terus berlari ngejar bola dan menjadi yang paling sibuk. Nah tapi apesnya justru dua rekannya Brozo nih, Çalhanoğlu sama Barella yang bertahannya lagi males-malesan. Kemarin lawan Munchen, aduh kurang jelek apa tuh si Çalhanoğlu. Ketika lawan Milan, Barella yang males banget bertahan. Kalau ini contoh pas gol pertama Munchen, Brozo yang gak ngapa-ngapain. Dia bengong, gak jelas. Nah di gol keduanya, gak cuma Brozo yang bengong, Çalhanoğlu sama Mkhitaryan juga nih low pressure nih. Dia mempersilahkan siapa nih? Sané ya untuk bisa bergerak bebas. Çalhanoğlu nggak ada effort sama sekali. Skriniar juga terpaku dengan si Koman. Jadi bener-bener wah sekelilingnya Brozo juga
performnya lagi jelek-jeleknya. Walaupun nggak setiap saat kita ngadepin tim kayak Munchen, pemain kayak Muller, tapi harusnya nggak bisa ditolerir sih. Membiarkan pemain musuh kontrol bola lama dan bisa nge-shoot dengan santai di kotak penalti. Tapi kalau gue lihat memang performa buruk Brozovic yang utamanya penyebabnya adalah kondisi fisik sih. 4 musim terakhir dari zamannya Spalletti yang ngubah dia jadi regista, kemudian zamannya Conte dan Inzaghi, Brozovic jelas jantung permainan. Dia bermain sangat banyak, jarang banget absen sehingga dia pasti ada efek kelelahan, dan ketika kemarin liburan mungkin fisiknya drop banget, dan untuk mencapai level itu butuh waktu yang nggak sebentar. Dan di awal musim pun dia sempat cedera kan, diragukan tampil ketika lawan Lecce, tapi ujung-ujungnya dia main terus sampai sekarang. Justru Aslani yang jarang dapat kesempatan. Dalam momen seperti ini harusnya Inzaghi sih yang bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nggak perlu memaksakan Brozovic. Kita masih punya Aslani yang memang dibeli untuk jadi backupnya dia. Alih-alih memberikan kesempatan Aslani, ini malah sekarang maksain Brozovic yang belum sempurna performanya, level staminanya. Jadinya ketika big match ya hancur lebur. Dan puncaknya kemarin lawan Munchen, teman-teman, ini kalau menurut media di Italia dikatakan harusnya dia yang jadi kapten, bukannya Danilo D'Ambrosio. Kapten kedua kita tuh Brozovic. Ada atau tidak ada Danilo ketika Handa nggak main, harusnya Brozovic. Nah kemarin yang jadi kapten itu justru Danilo D'Ambrosio. Ini dikatakan adalah sinyal dari Inzaghi juga yang masih belum mau menegur Brozovic yang belum ada di level mental dan stamina seperti musim lalu. Aduh, gimana? Kalau menurut teman-teman, siapa pemain terburuk kita di 6 giornata ini yang menjadi penyebab kegagalan kita? Apakah Handa, De Vrij? Tapi kalau gue jujur aja ya Brozovic. Kalau Handa dari awal ya emang jelek. De Vrij juga gitu. Ini Brozo yang memang belum ada di level dia yang biasanya. Dan harusnya ya Inzaghi yang lebih peka, tidak memaksakan Brozo tampil 90 menit, tampil di seluruh pertandingan. Harus mulai beri kepercayaan kepada pemain-pemain lain biar staminanya tetap terjaga. Ya buat apa kita beli pemain-pemain untuk rotasi kalau ujung-ujungnya nggak dipakai juga. Silakan teman-teman untuk komentarnya. Apakah setuju? Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.